Ta'ala, kita akan dipertemukan dengan sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di bulan tersebut kita dituntut untuk kemudian bisa memaksimalkan waktu-waktu kita, bisa memaksimalkan hari-hari kita di bulan tersebut dengan melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah yang kita lakukan di bulan tersebut haruslah berbeda dengan ibadah yang kita lakukan di luar bulan tersebut. Di bulan tersebut kita dituntut untuk kemudian menarik atau kemudian menarik pedal kita, kalau dalam istilah kita gaspol, untuk kemudian kita melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, untuk kemudian kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, agar kemudian kita bisa mendapatkan kemuliaan daripada bulan tersebut dan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya agar kemudian kita bisa maksimal dalam menjalani ibadah dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala di bulan Ramadan, maka tentunya kita perlu berbekal diri, perlu untuk kemudian mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baik mungkin. Karena kalau kemudian kita ibaratkan bulan Ramadan ini dengan tamu yang kemudian kita nantikan kehadirannya, tamu yang kemudian kita dambakan kehadirannya, yang sebagaimana kalau kemudian akan datang tamu tersebut, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan persiapan-persiapan agar kemudian bisa menjamu tamu tersebut dengan semaksimal mungkin. Maka demikian pula dengan adanya bulan Ramadan, kita perlu mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Dan persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan, kita akan sampaikan 4 poin di antaranya. Yang pertama yaitu mempersiapkan diri kita dengan memperbanyak doa kepada Allah Jalla wa'ala. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar usia kita, agar kemudian kita diperkenankan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif bahwasanya ada seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in yang bernama Mu'alla bin Al-Fadl. Ketika kemudian beliau mengkisahkan bagaimana persiapan daripada para sahabat dan orang-orang yang salih setelahnya dalam rangka menyambut kehadiran bulan Ramadan, beliau berkata, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berdoa selama 6 bulan lamanya, yang mana isi doa mereka adalah meminta dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar kemudian mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan.
Sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya di antara doa yang dipanjatkan oleh sebagian sahabat di dalam doa-doa mereka untuk minta kepada Allah Jalla wa'ala dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka mereka berdoa dengan doa ini, yaitu bunyinya Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan pertemukanlah Ramadan denganku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalan yang aku lakukan pada bulan tersebut. Maka ini adalah doa yang dipanjatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah merupakan orang yang paling mengerti terkait tentang syariat Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling paham bagaimana luar biasanya nilai kemuliaan daripada bulan Ramadan, sehingga kemudian mereka senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar kemudian mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, kalau kemudian kita misalkan Pak, ya kita ngefan, ya, atau orang-orang kemudian ngefan kepada sebagian orang yang lainnya, ya, lalu kemudian apa? Pengen agar kemudian bisa bertemu dengan orang tersebut, ya mungkin dia akan berdoa agar kemudian dipertemukan dengan orang tersebut. Ya, nah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mengenal bagaimana luar biasanya bulan Ramadan, mereka adalah orang-orang yang mendambakan kehadiran daripada bulan Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang antusias menyambut datangnya Ramadan, maka mereka meminta dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar kemudian mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah kalau kita yang nggak tahu atau bahkan nggak mau tahu terkait tentang kemuliaan daripada bulan Ramadan, bahkan bulan Ramadan sudah berulang-ulang sekian kali ya dalam hidup kita, ya kita nggak pernah kemudian apa minta dipertemukan dengan bulan Ramadan, karena kita nggak ngerti kemuliaan daripada bulan tersebut. Ya, maka ini adalah persiapan yang pertama yang kemudian bisa kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Jalla wa'ala agar kemudian kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian persiapan yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ya menyambut atau kemudian sebelum kita menjumpai daripada bulan Ramadan, persiapan yang bisa kita lakukan yang kedua adalah yaitu menumbuhkan atau kemudian menghadirkan niat yang jujur kepada Allah Jalla wa'ala, tekad yang jujur kepada Allah Jalla wa'ala bahwasanya saya akan maksimalkan bulan Ramadan ini dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tanamkan di dalam hati kita perasaan, niat, tekad, azam yang jujur kepada Allah Jalla wa'ala bahwasanya bulan Ramadan ini harus lebih baik dibandingkan dengan bulan Ramadan yang sebelumnya, bahwasanya di bulan Ramadan ini saya ingin kualitas ibadah saya, kualitas ketaatan saya kepada Allah Jalla wa'ala itu meningkat dibandingkan dengan apa? Dengan bulan-bulan yang lainnya, atau dibandingkan dengan bulan Ramadan sebelumnya.
Ya, menghadirkan niat yang jujur ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kalau kemudian kita jujur dengan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, dengan apa yang menjadi niat-niat kita, maka Allah Jalla wa'ala pasti akan sampaikan kita, akan wujudkan segala apa yang menjadi niat kita tersebut. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai dan juga yang lainnya, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, dikatakan bahwasanya suatu ketika seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badui itu orang-orang yang tinggal di perkampungan-perkampungan, itu namanya badui. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian laki-laki badui tersebut ya masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian si badui tersebut meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau bisa tinggal di negeri Madinah. Ya, bisa tinggal di negeri Madinah. Lalu tidak lama setelah itu terjadilah peperangan, ya, yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut beserta juga dengan sebagian dari para sahabatnya. Lalu kemudian kaum muslimin pulang dari peperangan dengan membawa harta ghanimah, ya, membawa harta ghanimah, harta rampasan perang. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan harta ghanimah tersebut kepada para sahabatnya. Dan termasuk yang mendapatkan bagian, yang mendapatkan jatah daripada ghanimah tersebut adalah laki-laki badui yang tadi masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada laki-laki badui tersebut, lalu kemudian menyerahkan jatah daripada harta ghanimah kepada laki-laki badui tersebut, maka laki-laki badui tersebut kemudian meresponnya dengan apa? Meresponnya dengan kaget. Ya, ma hada? Ini apa? Ya, lalu kemudian kata utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah harta ghanimah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan kepada saya untuk aku berikan kepadamu. Tidak puas dengan apa yang menjadi jawaban daripada utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka laki-laki badui ini bersegera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung meminta penjelasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kata badui tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma li ajli hada ittaba'tuka. Ya, saya masuk Islam, saya beriman kepada Allah dan beriman kepadamu, tujuannya bukan agar aku bisa mendapatkan jatah harta ghanimah. Bukan ini tujuan saya untuk masuk Islam. Akan tetapi yang menjadi tujuan saya dan cita-cita terbesar saya masuk ke dalam agama Islam adalah agar kemudian saya bisa ikut berperang di jalan Allah Jalla wa'ala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ya, musuh menyerangku, lalu kemudian menusuk dan memanah bagian leherku, lalu aku pun kemudian mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang aku inginkan, ini yang menjadi cita-citaku, kata siapa? Pada laki-laki badui tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tekad badui ini yang begitu kuat untuk bisa ikut berperang dan mati syahid di jalan Allah Jalla wa'ala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi kata kuncinya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, in tasduqillaha yasduquka. Ya, kata kuncinya ini, in tasduqillaha yasduquka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki badui tersebut,
Kalau kamu memang jujur, benar dengan apa yang menjadi cita-citamu tersebut, dengan apa yang menjadi niatmu tersebut, maka Allah Jalla wa'ala pasti akan kabulkan. Maka Allah Jalla wa'ala pasti akan sampaikan kepada apa yang menjadi harapan dan juga cita-citamu tersebut. Maka benar saja jamaah yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, datang peperangan berikutnya, lalu kemudian laki-laki Badui tersebut ikut serta dalam peperangan tersebut. Lalu kemudian setelah peperangan, sebagaimana kebiasaan para sahabat, mereka akan kemudian mencari jenazah kaum muslimin. Lalu kemudian mereka mendapati ada sosok jenazah yang mati syahid di jalan Allah Jalla wa'ala dalam keadaan apa? Dalam keadaan lehernya dia terkena panah musuh. Maka ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat jasad daripada orang tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah orang yang pernah datang kepadaku, lalu kemudian dia bercita-cita, lalu kemudian Allah Jalla wa'ala sampaikan apa yang menjadi cita-citanya tersebut. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqallaha fa sadaqah. Orang ini sudah jujur kepada Allah Jalla wa'ala dengan apa yang menjadi niatnya, dengan apa yang menjadi cita-citanya, maka Allah Jalla wa'ala pun ya realisasikan, wujudkan apa yang menjadi keinginan dan juga cita-citanya. Nah ini ya, sekali lagi ya, persiapan yang kedua ya, untuk kemudian kita menyambut datangnya bulan Ramadan, kita perbaiki niat kita ya, bangun niat kita untuk kemudian jujur di dalam hati kita, di dalam apa yang menjadi keinginan kita, bahwasanya bulan Ramadan ini kita benar-benar ingin maksimal, bahwasanya di bulan Ramadan ini kita benar-benar ingin ya menjadikan bulan ini sebagai bulan yang penuh dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, bahkan lebih baik dibandingkan dengan bulan Ramadan sebelumnya. Ya. Karena kalau seperti ini, ya Allah akan sampaikan, Allah akan berikan jalan, Allah akan berikan kemudahan bagi kita untuk kemudian mendapatkan sebagaimana apa yang menjadi keinginan kita. Jadi kalau kita misalkan punya target, ya, punya cita-cita, saya ingin di bulan Ramadan ini ya bisa khatam Quran misalkan 1 kali, atau kemudian 2 kali, atau kemudian 3 kali. Kalau kita benar-benar jujur terhadap apa yang menjadi niat kita tersebut, maka Allah Jalla wa'ala pasti akan berikan kemudahan kepada kita. Ya, ini adalah apa? Persiapan yang kedua. Yaitu apa? Perbaiki atau kemudian kelola niat kita agar kemudian benar-benar jujur kepada Allah Jalla wa'ala. Kita ingin bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, persiapan yang perlu kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan adalah membekali diri kita dengan ilmu, terutama terkait tentang bulan Ramadan. Ya, terkait tentang bulan Ramadan. Ya. Yang namanya ketaatan, yang namanya ibadah apapun itu, entah itu ibadah puasa, entah itu ibadah salat, itu butuh yang namanya apa? Yang namanya ilmu. Kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan cara yang benar, dengan cara yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, kecuali kalau kemudian kita membekali diri kita, melandasi ibadah kita dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya ilmu. Kita nggak akan bisa sholat sebagaimana sholat yang diajarkan dan diteladankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kemudian kita tidak punya apa? Tidak punya ilmu terkait tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
ya pasti akan nggak benar ibadahnya. Dan kalau kemudian ibadahnya nggak benar, maka ini menjadi potensi bahwasanya orang tersebut akan tersesat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Jalla wa Ala mensifati orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani dengan ad-dhalin di dalam surat Al-Fatihah, yaitu orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Jalla wa Ala? Kenapa mereka mendapatkan gelar tersebut? Karena mereka beribadah kepada Allah Jalla wa Ala tanpa didasari dengan apa? Tanpa didasari dengan ilmu. Bagaimana bisa kita kemudian bisa melakukan ibadah berpuasa ya dengan cara yang benar, dengan cara yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kemudian kita nggak punya ilmu terkait tentang masalah puasa? Ya, maka masalah puasa ini kita harus apa? Kita harus persiapkan diri kita dengan ilmu. Dengan ilmu kita tahu bahwasanya ya di antara perkara-perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa itu apa saja, ya, atau kemudian perkara-perkara yang bisa mengurangi atau bahkan kemudian menggugurkan pahala daripada berpuasa itu apa saja. Lalu kemudian kita menjauhkan diri kita sebaik-baiknya, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan tersebut, agar kemudian ibadah kita diterima oleh Allah Jalla wa Ala dan tidak berkurang pun sedikit pun pahalanya di sisi Allah Jalla wa Ala. Maka dengan ilmu juga ya kita akan tahu mana perkara-perkara yang dibolehkan untuk kemudian dikerjakan ketika kita berpuasa. Ya, ini butuh yang namanya apa? Yang namanya ilmu. Perkara-perkara yang boleh kita lakukan, dan kalau kemudian kita lakukan itu tidak membatalkan puasa. Ya, banyak orang sekarang nggak punya ilmu terkait tentang puasa atau kemudian terkait tentang bulan Ramadan, lalu kemudian menyangka bahwasanya ya berendam atau kemudian apa, berendam di air pada saat berpuasa itu bisa membatalkan puasa, padahal tidak membatalkan puasa. Itu adalah perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Ya, kemudian apa? Ya, suntik, ya selama itu bukan daripada pengganti makan dan minum, maka kalau kemudian suntikan atau kemudian infus yang sifatnya adalah sebagai obat, maka itu tidak membatalkan ibadah puasa seseorang. Ya, jadi harus ada apa? Ada ilmunya. Ya, ada ilmunya, dan kita persiapkan diri kita dengan ilmu tersebut. Ya, perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang kemudian dibolehkan ketika kita berpuasa untuk kita kerjakan dan tidak membatalkan ibadah puasa kita. Lalu kemudian kita juga ya persiapkan terkait tentang sunnah-sunnah apa saja yang dianjurkan untuk kemudian kita lakukan pada saat datangnya bulan Ramadan. Ya, sunnah-sunnah yang harus kemudian bisa kita jaga pada saat berbuka puasa, pada saat kemudian sahur, pada saat kemudian salat tarawih, ya, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, maka ini apa? Kita harus bekali diri kita dengan apa? Dengan ilmu. Dan bukankah Imam Al-Bukhari ya membuat bab khusus terkait tentang masalah tersebut? Beliau mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab yang berkaitan tentang apa? Membekali diri dengan ilmu sebelum kemudian berbicara, sebelum kemudian menyampaikan, dan sebelum kemudian berbuat atau kemudian beramal. Jadi kalau kita mau puasa Ramadan, kita harus bekali diri kita dengan apa? Dengan ilmu terlebih dahulu yang berkaitan tentang bulan Ramadan, yang berkaitan tentang puasa, yang berkaitan tentang salat tarawih, yang berkaitan tentang i'tikaf, yang berkaitan tentang ya hal-hal yang lainnya yang berkaitan tentang dengan bulan Ramadan. Ya, ini adalah persiapan yang ketiga, yaitu apa? Membekali diri kita dengan ilmu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, persiapan
bisa kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan adalah yaitu membangun ritme, ya, atau kemudian apa? Mengkondisikan diri kita sejak bulan ini dengan melakukan rangkaian ibadah dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi pemanasannya sudah mulai dari bulan Sya'ban. Para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau tidaklah kemudian banyak berpuasa, yang hampir-hampir dia berpuasa sebagaimana bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan apa? Dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Maka demikian pula mulai sekarang kita harus mengkondisikan diri kita, menaikkan ritme ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadah-ibadah wajib yang sudah kita jaga, yang sudah kita lakukan, maka kita pertahankan. Sholat 5 waktu yang masih atau kemudian kita kerjakan di luar daripada bulan Ramadan, maka tetap untuk kemudian kita jaga ibadah tersebut. Kalau kemudian ada ibadah-ibadah sunnah yang kita rasa belum sempat kita kerjakan, entah itu karena malas dan lain sebagainya, maka mulai sekarang kita latih diri kita untuk apa? Untuk melakukan ibadah sunnah tersebut. Kalau kita masih sering ketinggalan atau meninggalkan ibadah salat sunnah rawatib misalkan, maka mulai bulan ini kita latih diri kita untuk sebisa mungkin tidak meninggalkan salat sunnah rawatib. Kalau kemudian ya biasanya di hari-hari biasa kita nggak baca Quran, atau kemudian kalaupun baca sehari mungkin dapatnya 1 halaman, maka mulai bulan ini kita naikkan ritmenya, kita naikkan standarnya, bahwasanya dari sekarang mulai hari ini saya harus membaca 2 halaman, saya harus membaca 3 halaman dalam setiap hari. Nah, ini adalah apa? Membangun ritme ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena nanti kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu kita sudah harus apa? Kita harus benar-benar gaspol. Dan trennya ketika kemudian datang bulan Ramadan, itu trennya harus apa? Meningkat dari hari pertama sampai dengan hari yang terakhir. Ya. Ini harus apa? Harus meningkat. 10 hari pertama meningkat dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Kemudian masuk 10 hari yang kedua, maka 10 hari yang kedua ini harus meningkat dibandingkan dengan 10 hari yang pertama. Kemudian klimaksnya 10 hari terakhir, maka ini adalah merupakan puncak daripada kita melakukan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, yang memang ritmenya harus kemudian apa? Benar-benar maksimal, benar-benar naik. Ya. Jadi ini apa? Kita bangun, kita biasakan diri kita untuk kemudian menghidupkan perkara-perkara ibadah dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, baik itu ibadah-ibadah yang wajib ataupun kemudian ibadah-ibadah yang sunnah. Ya. Kalau kemarin mungkin sudah dijelaskan terkait tentang ibadah-ibadah prioritas di bulan Ramadan. Ya, maka itu yang sebisa mungkin kita bangun dan kita kondisikan diri kita untuk melakukan ibadah tersebut mulai dari sekarang, agar kemudian nanti suasananya ini akan terbawa di bulan Ramadan, bahkan mungkin akan lebih meningkat. Dan kalaupun misalkan qadarullah, kalau dalam satu keadaan nanti di bulan Ramadan, ya, kita mendapatkan udzur sehingga kemudian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tadi, kebiasaan-kebiasaan ibadah yang sudah kita rutinkan dari bulan Sya'ban sampai kemudian masuk bulan Ramadan, maka kalau kemudian kita ada udzur yang menyebabkan kita meninggalkan perkara tersebut, maka paling tidak tetap Allah Jalla wa'ala akan catatkan bagi kita pahala yang sempurna, pahala yang sama sebagaimana kita melaksanakannya pada saat tidak ada udzurnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu
au safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau seorang hamba sakit, kalau misalkan kita ya la qadarullah misalkan sakit di bulan Ramadan ya, au safar atau kemudian dia safar melakukan perjalanan yang menyebabkan dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ibadah yang dia lakukan, dia rutinkan pada hari-hari sebelumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka Allah tetap catatkan baginya pahala yang sama persis sebagaimana yang dia kerjakan di waktu dia mukim, di waktu dia sedang tidak safar, sahihan, dan di waktu dia apa? Di waktu dia sehat. Ya, di waktu dia sehat. Jadi ini ya, yang keempat apa? Yaitu membiasakan atau kemudian membangun dan menaikkan ritme kualitas ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan tetap menjaga ibadah-ibadah yang wajib serta kemudian menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, lalu kemudian melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang mungkin ya selama ini belum sempat atau belum kemudian kita kerjakan ya, belum kita kerjakan ya. Karena jamaah yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, bulan Ramadan ini istimewa. Bulan Ramadan ini apa? Istimewa. Kita benar-benar dituntut untuk bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan dalam masalah membaca Al-Quran, yang mana kalau di luar bulan Ramadan Nabi SAW melarang umatnya untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Di luar bulan Ramadan Nabi melarang kita untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari berapa? Kurang dari 3 hari. Gak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari apa? Dari 3 hari. Tapi larangan ini tidak berlaku dengan bulan apa? Dengan bulan Ramadan. Maka para salaf pun kemudian berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran. Maka kita dapatkan para salaf ada yang kemudian menghatamkan Al-Quran ya 2 kali dalam satu hari 1 malam ya, sehingga dengan berakhirnya bulan Ramadan mereka berhasil menghatamkan Al-Quran sebanyak berapa? Sebanyak 60 kali. Artinya apa? Artinya ini adalah sesuatu yang istimewa, perkara yang tadinya dilarang di dalam syariat kita, dilarang oleh Nabi SAW untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tapi ketika kemudian datangnya bulan Ramadan, maka larangan ini tidak berlaku. Ya, larangan ini apa? Tidak berlaku. Dan sering sekali, ya jemaah yang rahmati Allah Jalla wa'ala, pertanyaan yang sering muncul kalau di bulan Ramadan itu adalah apa? Terkait tentang baca Quran. Ustaz, lebih baik mana, baca Quran atau apa? Baca Quran sering-sering yang banyak atau kemudian baca Quran sambil apa? Baca tafsirnya ya, sambil tadabburnya dan lain sebagainya. Memang tentunya lebih baik ya sambil membaca tafsiran dan juga mentadabburinya. Tapi pertanyaannya, apakah ini selama ini kita lakukan hal tersebut hanya di bulan Ramadan saja, padahal 11 bulan yang lain kita leluasa untuk apa? Membaca tafsirnya, membaca terjemahnya, lalu kemudian mentadabburinya dan lain sebagainya. Kalau dari saya pribadi, ya jawabannya adalah dua-duanya harus dikerjakan secara bersamaan. Ya, membacanya harus kemudian diperbanyak. Kalau kemudian mau membaca tafsirannya, maka cari waktu tersendiri untuk kemudian kita bisa membaca tafsiran, untuk kemudian membaca terjemahan, untuk kemudian mentadabburi ayat-ayatnya. Tapi kita harus punya target tertentu, ya waktu-waktu tertentu, yang mana waktu ini adalah waktu yang tidak boleh diganggu oleh kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini adalah waktu bagi saya untuk membaca Al-Quran. Ya, ini adalah waktu bagi saya untuk membaca Al-Quran. Gak boleh diganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, sehingga ya dua hal ini sebenarnya bisa apa? Dipadukan antara membaca dan juga apa? Membaca terjemahan dan juga
tafsirannya, mentadaburinya. Yang baca kemudian kita kasih waktu tertentu, yang bagian membaca tafsir dan lain sebagainya kita juga berikan porsi dan waktu tertentu. Intinya adalah bagaimana agar kemudian kita benar-benar bisa memaksimalkan waktu yang kita miliki di bulan Ramadan. Ya, waktu yang kita miliki di bulan Ramadan. Dan tentunya tantangan tersendiri bagi sebagian ya kita yang dituntut untuk kemudian tetap harus bekerja di bulan Ramadan, bahkan dengan jam yang sama sebagaimana di luar daripada bulan Ramadan. Ya, maka tentunya di sini ya kita perlu untuk menata dan mengelola waktu yang kita miliki. Bahkan kemudian harus men-set ulang terkait tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, misalkan pada saat jeda bekerja, pada saat istirahat. Ya, waktu istirahat bekerja apa yang harus kita lakukan? Kalau mungkin di luar bulan Ramadan kita makan siang, kalau mungkin di luar bulan Ramadan kita tidur sebentar dan lain sebagainya, maka datangnya bulan Ramadan kita isi dengan apa? Dengan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi dengan tilawah Al-Qur'an. Lalu kemudian kalau kemudian ya kita nggak bisa maksimal untuk kemudian membaca Al-Qur'an karena waktu pekerjaan kita yang banyak, maka ambil di sela-sela waktu tersendiri. Kalau ada jeda 5 menit kita baca Al-Qur'an, kalau ada jeda 10 menit kita gunakan untuk baca Al-Qur'an. Atau kemudian kalau mungkin kan kita bekerja sambil memperbanyak zikir kepada Allah Jalla wa Ala, maka sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, habis ya. Baik jemaah yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ya demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ya malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Jalla wa Ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga Allah Jalla wa Ala memberikan kemudahan bagi kita untuk memaksimalkan ya bulan Ramadan dengan melakukan rangkaian ibadah dan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, afwan hanya bisa sampai Isya ya. Ya, sampai Isya ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Masih boleh pertanyaan? Atau mau azan dulu? Silahkan kalau mau azan dulu. Azan dulu aja. Ada yang bertanya nggak? Kalau ada yang bertanya, saya tutup. Nggak ada? Ya udah, ditutup ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.